A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada anggit-anggitan faidah yang mana dinyatakan oleh beliau Syekh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan, yang tiada lain la yumna'ul kafiru an sama'il qur'ani. Jadi tidak ada larangan atau tidak dicegah ya mereka orang-orang kafir ya itu mendengarkan ya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca atau yang dikumandangkan. Liqaulihi azza wa jalla, dengan dasar karena ya ada dawuhnya Allah atau firman Allah azza wa jalla. Jadi sebagaimana dinyatakan ya apabila ya seseorang dari kalangan orang-orang kafir ya atau dari kalangan orang-orang musyrik istakjaraka fa'ajirhu, yang mereka itu ya memohon katakanlah keselamatan ya, maka ya berilah ya pertolongan agar mereka itu selamat hatta yasma'a kalamallahi. Nah, sehingga mereka itu ya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya mendengarkan kalamullah. Jadi orang-orang non muslim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tiada larangan atau tidak ada larangan mendengarkan ya bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan kalamullah itu tidak dilarang ya, sebagaimana dinyatakan oleh beliau Imam Nawawi rahimahullah. Nah, berikutnya atau selanjutnya wa yumna'u ammasil mushafi ya, dan juga orang-orang kafir tersebut diperbolehkan tiada larangan dalam mendengarkan ya lantunan-lantunan ya ayat-ayat Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an itu tidak dilarang. Tapi wa yumna'u ammasil mushafi, mereka itu dicegah atau dilarang, tidak diperbolehkan sampai menyentuh atau demek atau memegang mushaf, itu tidak dilarang, nggak boleh ya. Wa yumna'u ammasil mushafi, tidak boleh orang-orang non muslim ya. Di sini ada pertanyaan, apakah diperbolehkan ya mengajari atau memberi apa itu mengajar ya, mendidik, mengajar terhadap Al-Qur'an terhadap mereka orang kafir ya. Jadi apakah boleh ya seorang orang-orang muslim ya itu mengajarkan Al-Qur'an terhadap mereka orang kafir, gimana, boleh apa enggak ya? Qala ashabuna, maka dijawab ya. Jadi jawabannya apabila ya mereka orang-orang kafir ya tidak bisa diharapkan mereka bisa masuk Islam, maka hukumnya tidak wenang ya, tidak wenang atau nggak diperbolehkan ya, mengajari ayat-ayat Al-Qur'an, mengajari bisa baca Al-Qur'an terhadap mereka orang kafir ya, itu tidak diperbolehkan apabila tidak diharapkan yang mereka itu yang bersangkutan tidak masuk Islam. Kalau diharapkan setelah belajar Al-Qur'an nantinya ya masuk Islam ya, itu lain lagi. Nah, ini kalau tidak diharapkan ya mereka itu masuk Islam, apa artinya ya memberi ya katakanlah pendidikan atau mulang ya karo wong-wong kafir ya. Nah, apabila
ya memberi didikan ya tentang belajar Al-Qur'an terhadap mereka orang-orang kafir yang jelas-jelas bisa diharapkan ya mereka yang bersangkutan itu masuk Islam. Itu jawabannya itu pun ada dua faktor, ada dua unsur ya. Jadi lebih soheh-sohehnya pendapat ya itu diperbolehkan mengajar Al-Qur'an terhadap orang kafir yang betul-betul atau benar-benar bisa diharapkan ya yang bersangkutan itu masuk Islam. Itu pendapat yang pertama. Dia ada dua pendapat, dua versi pendapat. Pendapat yang pertama asohuhuma, lebih soheh-sohehnya wajhani, itu diperbolehkan memberi didikan tentang Al-Quran terhadap mereka orang kafir dengan catatan rojaan di islamihi, karena diharapkan ya 99% yang bersangkutan itu bisa masuk Islam ya. Jadi wajah atau versi pendapat yang kedua itu tidak penang atau tidak diperbolehkan ya memberi pendidikan Al-Quran terhadap orang-orang kafir, dan juga tidak diperbolehkan ya menjual ya mushaf terhadap orang-orang kafir ya. Karena saya belajar Al-Quran yang mana tuku Al-Quran ya tuku mushaf oh ya itu juga layak justru tidak diperbolehkan ya, karena belum masuk Islam ya, baru harapan tapi ya harapannya sudah besar ya, besar harapan mereka itu masuk Islam. Karena belum masuk Islam maka layak justru be'uhu atau be'ul mushafi minhu ya, walaya justru be'ul mushafi minhu wa in rujiya islamuhu ya huwe. Walaupun ya wa in rujiya ya najan diharapkan atau besar harapan ya mereka itu masuk agama Islam. Apabila ya kita semua atau ketika kita semua itu melihat atau weruh ya ana wong kafir belajar Al-Qur'an wahal yumna'u fihi wajhani. Jawabannya wajhani, ada dua versi pendapat. Dua versi pendapat ini sama ya sebagaimana pendapat yang itu tadi di atas ya. Jadi seseorang yang katakanlah mempunyai hadas besar atau hadas junub ya, itu berdiam diri atau meneng jagong nang masjid ya, walaupun dengan kadar biqodri tumak ninati, dengan kadar kayak tumak ninah dalam sholat. Tapi sih tumak ninah dalam sholat digawe sholatnya banter, digawe sholatnya pelan lendak baik kan ya, orang nana samen itu ya ngadekane dalam ruku tumak ninah, dalam iktidal tumak ninah ya, dalam sujud tumak ninah, lungguh atau duduk di antara dua sujud juga tumak ninah. Itu tumak ninah harus dijaga tiap-tiap rukunya sholat aja ya, sholat dabruk kayak hume ya. Nah, itu walaupun hatta sholat sunnah sekalipun ya, yang banyakan yang katakan itu saya sholat tarawih itu rata-rata kebanyakan itu banternya. Kalau banter coba juga tumak ninah itu harus dijaga, harus ada tumak ninah ya. Nah tumak ninah tersebut karena sholatnya banter ya, tumak ninahnya itu disesuaikan dengan gerakan sholat ya, kayak gitu. Nah itu duduk di masjid atau menang yang neng masjid arane menang jagong bu sing arane sendian nang gocone masjid ya, dalam
kadar satu batasan waktu tumakninah itu saja hukumnya haram. Ya, la uburuhu, yang lain halnya ya, lain halnya dengan lewat ya di depan masjid. Bagane wong duwe adas junub durung adus saya ya liwat ning ngarepe masjid mana ora apa-apa, ora haram. Wong liwat sih ya. Tapi harus meneng jagong grok, ora katang jagong sadela tak grokan tok tetep haram. Ya, tapi anggar sing arane wala uburu anggar liwat ya di depan masjid ya bunang latare masjid mana liwat ono ora apa-apa, ora haram. Nah, yang ngerti lewat duwe hadas junub. Ada seseorang yang mempunyai hadas junub, hadas besar. Lah kowe sing arane liwat apa maning ning latare masjid, manjing ning masjid ya, manjing ning masjid tapi ora mandeg liwat ya, manjing ning masjid, manjing maring pintu sing pertama ya, terus nggo metune pintu yang lain ya, pintu yang lain bagene sing lor mlebu masjid lawang lor iki langsung bladas ya, mana ndak dicepetan nyoban balik mana ayah ya niku apa metune yang lawang pintu dan yang lainnya itu juga nggak apa-apa ya, nggak haram ya, nggak apa-apa. Wa huwa ad-dukhulu min babin wal khuruju min akhara ya, min akhara ya. Ad-dukhulu ya iku ad-dukhulu mlebu atau mancing min babin saking lawang masjid kang suwiji wal khuruju lan metu ya saking masjid atau metu sing masjid min akhara saking lawang kang liyane atau wenehe ya, mana bladas liwat carane liwat ya, liwat bladas maring yang masjid ya kowe ya sing arane ora apa-apa. Angger aja meneng ternovi yang kono meneng jagong sing arane ngapain ya kowe nang kono jagong duduk ngene terus kowe mandeg lah ya, kowe kan dhewe nang masjid kowe haram. Lain halnya ini perbedaan banyak masalah perbedaan. Lain halnya kalau umpamanya masjid itu pintunya cuma satu, mana masuk dari pintu itu nggak bisa keluar dari pintu yang lain. Nah itu tetap haram ya, jadi nggak bisa keluar pintu yang lain ya, nanti keluarnya balik lagi pintu itu ya, pintu yang orang itu masuk ya. Nah itu haram. Berarti orang liwat toh. Kapan liwat kan masalah saja dan tok mana liwat. Balik maning ya, muter mana manjing, pan metu mana laka pintu kan balik maning. Ya, kowe aran orang liwat kabang liwat yang wis melintas wis, kowe jeneng liwat. Kita orang liwat toh, mana melintas balik maning ya. Iya ya, balik maning. Nah itu haram. Adapun ya bolak-balik mondar mandir ya dalam masjid atau di masjid ya, di masjid atau di serambi masjid ya, mondar mandir tarodud mider atau mondar mandir bolak-balik ya di masjid, tapi wong mau dia ada jinabah itu hukumnya kalmuksi ya, kayak orang yang berdiam diri di masjid ya, hukumnya haram ya. Di orang yang mempunyai hadas jinabah bolak-balik keluar masuk masjid itu hukumnya haram ya, itu sebagaimana kayak seseorang yang punya hadas jinabah terus duduk berdiam diri di masjid atau di serambi masjid ya, walaupun duduknya diemnya itu dengan kadar biqadri tumaninah ya, dengan kadar tumaninah itu haram ya. Begini laku pan ngendi ngono biasa jinabah masjidil laka pager tralise emberane kemana nunggu batira juga ayuknya jagong dinan masjid ya delat tunggu haram ya kowe ya angguang ini anda harane tekamene ya kowe ya
ya paling nunggu ya jam apa beberapa menit toh ya wong biqadri tumaninah kok ya haram menenge kowe biqadri tumaninah ya haram. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, itulah taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiri sabil ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, itu ya apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian semua itu mendekat atau parek nah mendekat atau parek ya as-sholata ing salat wa antum sukaro ya, sedangkan kalian semua itu dalam keadaan mabuk ya. Jadi kayak orang mabuk ya, mabok itu juga dilarang, hukumannya nggak boleh bahkan haram untuk mendirikan sholat. Mabok sholat ya orang apa maring orang seanang jabane masjid ora sholat berantakan ya, berantakan lakune, berantakan tingkah, berantakan ucapan dan la taqrabu sholata wa antum sukaro ya. Dalam keadaan kalian semua itu ya lagi mabuk-mabukan ya, mendem misalnya itu tidak diperbolehkan, diharamkan untuk katakan duduk-duduk di masjid ya, meneng yang masjid ya, itu nggak boleh. Begitu juga ya keadaan kalian itu mempunyai hadas jinabah juga tidak boleh mendekat-dekat atau merek-merek maring masjid atau meneng maring masjid. Dalam arti meneng ya jagung lah atau ngadeg nang ngarepe nang ngarepe masjid ya, ngadeg ya jagung meneng nang ngarepe masjid nang ngono ya, haram hukume bagi wong sing duwe hadas jinabah. Menenge junub wong kang duwe hadas jinabah fihi ing dalem masjid ya ode mau didoruratin ya, sebab karena darurat oleh wong duwe hadas jinabah meneng kita nang masjid ya nggak apa-apa karena darurat, didoruratin ya, karena ada perihal darurat. Nah, daruratnya itu seperti apa? Nah, umpamane ya anak wong bu awan bulu-bulu bengi glelengan ya turu nang masjid. Barang glelengan turu nang masjid wong mau ngimpi sampai khurujul mani, ngetokaken mani, ngimpi bu ketemu siapa wayu bu ketemu bidadari ya kowe ya, terus nang kono terus hao ya jangan hehe ngono nang ngimpi tapi ya nang ngimpi jebule khurujul mani sampai khuruj ya, sampai metu barang bilir inyong ngimpi nyong nang masjid ya anis bengi nyong pan balik ya proses sing kene sing masjid wedi li khofin rono arep wedi pan mana balik manusia wene wedi kaya apa ya, di maning masjid gede ya, anak satpame anak security umpamane jaga ya kowe nyong pan ngobrol karo security kan domongi kayak apa ya, mana pintunya wis dikunci ana pirang-pirang domongi karo security wedi lah, ana wedi digawe masjid lah security pan bladas balik wedi sawene kayak apa ya, ana men digawe masjid gede anak security pan ngobrol karo security ya ora wani ya wedi lah akhirnya lah nyong pan meneng ben kene lah ya apa ya, kowe ora apa-apa ya, ora haram tapi karena darurat li khaufin ya, karena wedi pan balik
pan balik nyong yang haram ya kayak kene bae pan balik nyong iki pan balik sing kene wedi ya balik yo mana ayah aku maning dia digawe masjid lah Kak carane sekuriti ning kowe mikir wonge wedi pan balik lah pamane masjid gede ya dijamin masjid besar anak sekuritine ya ya anak pager anak perang-perang tertutup wong suwayahe bengi ya barang ngobrol karo security nek kutintane si melek ngono ya nah we carane juga khawatir juga wedi karo security nek akhirnya timbule meneng bae nang masjid ya nah niku boten napa ora apa tapi walaupun nang kono diperbolehkan meneng nang kono cuman ya berkewajiban terhadap orang yang habis mimpi enggak takut pulang, takut terhadap security, berkewajiban juga terhadap orang tersebut itu apa? Bertayamum. Nah, tayamumnya itu juga haram pakai debu masjid. Harus ya ghairu turabi masjid. Ya ghairu turabil masjid harus selain daripada debu yang ada di masjid. Dan tayamum kan ngono maring sakane teboke masjid iki ngono iya haram nggak boleh ya tayamumnya itu harus pakai debu selain daripada debu masjid ya. Nah itu penjelasannya in wajada ghaira turabil masjid harusnya pakai debu selain daripada debu masjid. Jadi mamane arane wajib tayamum ya itu kalau bisa menemukan debu selain daripada debu masjid. Tapi kalau tayamumnya pakai debu masjid hukumnya haram. Ini penjelasannya ya. Tayamumnya sih sah tayamumnya sah cuman pakai debu masjid itu haram. Umpamanya tayamum pakai debu itu yang di tembok masjid itu tayamumnya sah tapi pakai debu itu haram nah debu yang ada di masjid ya gitu. Jadi apa artinya tayamumnya sah tapi haram ya. Nah itu bahwa allazi yatufu bilail ya. Jadi asasu itu security atau satpam atau penjaga sing nang wayah bengi muter-muter mider-mider mubeng-mubeng ngontrol ya apa-apa di lingkungan masjid ya. Ada dua orang atau seseorang jima terhadap istrinya ya di masjid ya di masjid wahuma maroni lam yahrum. Nah setelah melakukan jima terus keduanya itu berjalan dalam artian pergi dari masjid lam yahrum ya mongko ora haram ya. Jadi apabila seorang yang ngumpuli bojone ya nang masjid terus meneng nang masjid maka itu ya harus dicegah atau tidak diperbolehkan ya karena yaitu mempunyai hadas jinabah ya. Tapi kalau setelah itu berjalan kedua-duanya berjalan pulang atau lunga wis ya nah itu lam yahrum ora haram. Tapi yang meneng nangkon berdiam diri di situ ya haram. Serambi terus apalagi loteng halaman pagar tralis masjid pagar tralis masjid terus lorong-lorong masjid itu dinamakan masjid. Apabila punya hadas jinabah tidak boleh ya berdiam diri di halaman masjid sendianang tralise masjid ya orang masjid sendian benang tralise masjid tralis termasuk masjid kok ya adeg bae nang arepe masjid penen nang halaman ya haram.
Tapi liwat tok mana orang mlaku mlayu ngono ya. Liwat kayak kowe ya. Ya ora apa-apa. Ya maring gange kanan kirine masjid nang dalan cilik gang ngono liwat mana ora apa-apa. Ya sing penting ajaman mandeg meneng kayak kowe ya. Nah, ini wilayah dinamakan wilayah masjid ya. Jadi kejaba lain halnya ya, di masjid itu ada aula ya, di masjid itu ada aula ya. Aula tersebut itu diperuntukkan, disediakan untuk jamaah sholat id ya. Karena kalau pada umumnya jamaah sholat id enggak di mana-mana, itu jamaahnya banyak ya. Itu lain halnya lah yang gene meneng gene ora apa-apa, punya ada jinabah ya, terus berdiam diri ya, ada di suatu bangunan yang bangunan tersebut ya termasuk ya aula atau alat tersebut juga diperuntukkan untuk kegiatan ya sholat id ya. Biasanya ya untuk katakanlah pelaksanaan sholat id kan di masjid nggak nampung ya, sampai meluber ya di halaman masjid, sampai di jalanan ada apa. Nah itu kan di samping masjid ada suatu bangunan yang bangunan tersebut itu ya disediakan untuk yang pertama ya antisipasi jamaah sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah di samping itu juga ya untuk jangka waktu ya sehari-harinya atau 1 minggu berapa kali ya, itu memang juga dimanfaatkan atau digunakan untuk tempat belajar ya, tempat belajar ya, yadrusu syekhu ma'atulabah ya, mengajar ya guru terhadap murid-muridnya, terhadap anak-anak didiknya. Itu nggak apa-apa kalau namanya seseorang mempunyai hadas jinabah terus berdiam diri di tempat itu. Nah itu kan bukan wilayah termasuk masjid ya. Nah itu tolip ke artinya wong sing golet apa? Golet ilmu, golet pengetahuan. Jadi murid itu ya dikatakanlah bisa muta'alimin ya, muta'alim ya, betul, orang yang belajar ya. Terus bisa juga dinamakan tulabah ya. Jadi bagaimana menang neng pondokan ya, neng bilik, walaupun pondok kue ya keberadaannya ada di sisi masjid, nggak apa-apa. Itu karena itu namanya bukan masjid, namanya pondok atau aribat ya. Nah lain halnya tadi yang saya jelaskan ya, apa itu di samping aula yang ada di sisi kanan kiri, umpamanya ada sebelah kanan atau sebelah kiri masjid yang tempat tersebut disediakan antisipasi melebarnya, meluasnya atau banyaknya jamaah lebih-lebih pada pelaksanaan sholat id ya. Dan juga tempat tersebut kalau untuk digunakan untuk jamaah sholat id kan berarti setahun sekali oh. Jadi kalau digunakan untuk itu saja berarti kan manfaatnya jauh berkurang. Maka tempat tersebut juga di samping untuk antisipasi jamaah sholat id juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ya, guru dan para murid. Dan juga ya umpamanya orang yang punya hadas jinabah tersebut berdiam diri ada di suatu pondok. Apa itu pondok? Wahwa al-baitu alladzi yubna lil fuqara'i wat thalabah. Jadi pondokan tersebut ya itu sebuah rumah atau bangunan yang digunakan untuk ya para tolabah atau para murid atau para
santri dan juga lil fuqara'i, ya, untuk tempat mereka-mereka orang-orang fakir atau ya kayak taman apa itu taman sosial ya, iya kayak taman sosial untuk menampung orang-orang jompo, ya orang-orang duafa ya. Nah itu juga bisa tempat tersebut, dan menang atau berdiam diri tempat-tempat yang pondokan seperti itu nggak apa-apa kalau orang yang punya hadas jinabah ya. Ahwa ma'badus sufia, atau ribat tersebut juga pondokan tersebut digunakan di samping untuk lil fuqara watolabah para santri ya, para santri juga biasanya digunakan pula untuk tempat peribadatan orang-orang sufiyah, orang-orang sufi ya. Jadi ya adapun anak yang katakanlah masih kecil itu diperbolehkan ya apa berdiam diri ya, dan juga berdiam dirinya itu untuk belajar kiroah. Kiroah itu baca Al-Quran. Yang bocah cilik bagian umur 4 tahun 5 tahun ya kan, ya terus ngerti wudhu ya, ngerti bersuci kayak gue, terus nyekel Al-Quran, belajar Al-Quran itu gimana ya, justru diperbolehkan ya, diperbolehkan. Nah kalau beliau Rasul, beliau Nabi itu berdiam diri atau meneng duduk apa-apa ya di masjid dalam keadaan mempunyai hadas jinabah itu hukumnya halal, tidak haram. Nek Kanjeng Nabi, ngaliane Kanjeng Nabi ya haram ya, haram. Nah ini hadis ya. Jadi kalau beliau Rasul fayahilu muktuhu bil masjidi junuban, dalam keadaan junub beliau Rasul itu halal ya, hukumnya tidak haram. Ya, sebagian atau setengah saking piro-piro ketentuan nih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu berdiam dirinya beliau Rasul ya dalam keadaan jinabah di dalam masjid itu hukumnya halal, itu adalah termasuk sebagian daripada beberapa ketentuan ya untuk khusus beliau Nabi. Ya, ini ketentuan untuk khusus beliau Nabi, selain dari beliau Rasul ya haram dalam keadaan jinabah berdiam diri ada di masjid ya. Nah lanjutannya ya itu alasannya apa? Alasannya diwake mau dinasri sunnati krono gelar sunnah ya, krono gelar sunnah. Nah itu ya karena juga sesungguhnya hajatnya beliau Rasul dalam masjid atau di masjid itu lebih besar dan juga lebih banyak, karena untuk apa ya, menggelar sunnah atau memperkenalkan ya, memahamkan sunnah-sunnah terhadap umat. Nah itu. Nah jadi diamnya beliau Rasul di dalam masjid karena ya itu ya lebih banyaknya untuk ya gelar sunnah, memahamkan sunnah-sunnah terhadap umat, maka diperbolehkan terhadap beliau Rasul berdiam diri di masjid walau itu dalam keadaan jinabah ya. Zatnya beliau Rasul itu lebih agam, lebih besar, lebih agung daripada keberadaan masjid. Nah, jelas ya. Nah, itu al-muksu masuk yahilu atau halal bagi beliau Rasul berdiam diri masjid walaupun dalam keadaan jinabah. Ya, saya akhiri ya, saya batasi ya kegiatan taklim pada malam hari ini, semoga akan banyak menjadikan tambahnya pemahaman dan juga
ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.